everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of January 2021. Hope all of you are fine. Hope all of you are good in the midst of the problems that we are facing in our nation. I'm sure that we need God's presence to be with us in all the things that we do, because without His presence we can't do anything. So without further ado, today we'll be talking with Pastor Randy Chandra Dinata. Our topic will be our resolution versus God's resolution. So I'm sure most of us already have a resolution for this year, but we need to cross check first, is our resolution is the same thing that God wants us to do in this year, or our resolution is not God's resolution for our life. So we will discuss everything about resolution with Pastor Randy today. So without further ado, let's bow our heads and let's pray. Dear Heavenly Father, once again we come into your presence, Lord. We give you thanks for your goodness, for your mercy, for your grace in our life, Lord. If we are still able to breathe, if we are still strong, if we are still healthy, it's only because of you, Father. Lord, we want to worship you now, Father. Let your Holy Spirit fill our hearts, fill our houses, fill our minds, Lord. We need you, Jesus. We need you, Lord. We just surrender this time completely into your hands, Father. Let thy will be done, Father. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Let's prepare our hearts and let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Create in us, Father. Thank you, Jesus. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. Amen. Hallelujah, Jesus. The depths of my soul are yours, Lord, to mold, 'cause I wanna be who you want me to be, who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. And here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Thank you, Lord. No matter where, no matter when, Lord, I will go. Yes, Jesus, where you want me to go. Holy Spirit, Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me only for your glory, for your glory. And here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. And here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am,
surrender into your hands. I surrender, and here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender, and here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you, and here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender, and here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Oh, we surrender everything, everything that we are, everything that we do. We lift our hands and surrender everything, all of our life, all of our days. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Alright everyone, Pastor Randy sudah bergabung dengan kiranya apa yang kita perbincangkan dapat menjadi berkat dan dapat menjadi satu pembelajaran hidup bagi kita semua. Oke, so kita tunggu segera terkoneksi. Halo, Pastor. shalom bro. Oh, wow, thank you banget Wow, waktunya. Sebuah kebahagiaan bisa berbincang-bincang sama kakak. Aku panggil kakak aja ya. Biar. boleh. Oke, thank you Kak buat waktunya. Kak, Sama-sama bro, senang bisa tahun ini Kak, berbagi. puji Tuhan. Kak, Mhm. bagaimana sih tahun 2020-nya Kakak? Tahun 2020 aku ya, wow. Hmm, 2020 buat aku adalah tahun dimana semua rencana, eh, program, ya hmm, sesuatu yang mau aku lakukan itu banyak yang terpending. Ya, hmm. dan tidak sedikit juga yang tercancel gitu. Dan Oh, aku rasa itu bukan cuma aku, tapi iya semua. sebagian besar dari kita juga Ya, mengalami hal yang sama ya, gitu. setuju, setuju. Nah, Yes. tapi di balik mungkin kekecewaan, ada Hmm, yang merasa bahwa itu kegagalan ya, tahun 2020 itu jadi sesuatu yang sangat negatif buat mereka kayak gitu, hmm, dan buatku juga. hmm, Tapi di balik itu semua, aku percaya sebenarnya tahun 2020 itu adalah tahun pendewasaan buat setiap kita. Amin. Yes. Setuju, Ya, setuju. dimana kenapa aku sebut sebagai tahun pendewasaan? Karena salah satu yang membedakan antara seorang anak kecil dengan orang dewasa adalah Mhm, anak kecil itu kalau udah punya mau, udah punya keinginan, mhm, lalu at the end dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, biasanya anak kecil itu akan kecewa, lalu hmm. ngambek, ya Ya, baper gitu ya, ya, benar-benar. terus Ya, putus benar. asa ya, dan Hmm, pasti dia betul. akan bilang orang tuanya atau orang yang ada di dekatnya itu jahat gitu kan, Jahat, betul, karena betul ya. karena dia tidak eh, Mendapat apa yang dia mau. mendapat apa yang dia mau gitu. Tapi kalau orang dewasa itu adalah orang yang belajar untuk ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia Mhm. mulai merenungkan apa sih sebabnya yang membuat aku tidak mendapatkan apa yang aku mau kayak gitu. Oh, Mungkin awalnya kecewa, mungkin awalnya sedih gitu ya. Tapi mhm, mhm, poin akhirnya bukan di situ. Dia akan mulai mhm. beradaptasi dengan keadaan dan dia mulai mencari ada jalan lain gak ya untuk aku mencapai apa yang aku mau gitu loh. Dia Hmm, akan bangkit lagi dan mulai melihat berbagai kesempatan yang ada di sekitarnya, dan dia akan berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan gitu. Dan buat aku ya. tahun 2020 exactly kayak gitu. Jadi kita lagi diajak Tuhan menjadi anak-anak yang dewasa gitu loh. Yes. Ya, Wah, gitu sih keren-keren. bro. Wah, mantap. Kak, kan banyak Hmm. orang nih tahu kakak nih sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan youth Hmm. pastor juga melayani firman Tuhan. Aku pengen Wow. tahu nih Kak, ini Hmm. cita-citanya kakak apa bukan sih untuk jadi yang seperti saat sekarang ini? Oke, iya. Sebenarnya Raj, aku nggak pernah dari kecil nggak pernah kepikiran sih akan menjadi seorang hamba Tuhan, Hmm, menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan dan juga sesama kayak gitu. hmm, Nggak pernah kepikiran sebelumnya. Dulu aku cuma tahu ya aku jalanin hidup, sempat pengen jadi pemain bola gitu ya, karena emang wow. hobiku main bola dari dulu gitu. Tapi Hmm, sampai satu waktu aku menyadari bahwa ya kayaknya skill aku nggak akan bawa aku kemana-mana ya, paling jadi pemain Sunday League gitu kan, apa iya, iseng-iseng doang kayak gitu. iya, iya. Dan ya aku bersyukur sih Tuhan itu Hmm, punya cara yang ajaib ya untuk hmm, menyelamatkan seseorang, untuk menarik hmm, seseorang hmm. kepada panggilannya kayak gitu. Dan Yes. Amin. panggilanku itu aku alami di tahun 2009 bro, mungkin Wow. sekitar 11 tahun yang lalu ya. Ya, ya, ya.
gitu. Jadi, oh ini ada Go Manchester United lagi, ini salah salah forum nih kayaknya, Granito. Iya, jadi Aduh. aku tuh 2009, 11 tahun yang lalu, Hmm. aku diajak sama waktu itu masih belum jadi kakak ipar ya, waktu itu masih jadi pacarnya cici aku gitu, Kak Oke, ya, ya, Christopher ya, ya, ya. Tapiheru. Ya, Yes. Ya, ya. jadi Kak Kristo ajak aku untuk ikut Bible study Mhm. di biasa tuh tiap hari Kamis, Bro, Bible Oke. study-nya gitu kan. Dan Mhm. pas banget hari Kamis itu jadwal aku main bola lapangan gede lagi, Bro. Jadi kayak Ih, aduh, ada dilema waduh. gitu. Aduh, mau Ih, pilih mana ya? Mau pilih main mhm, bola atau mhm. pilih cari Tuhan gitu Website. kan. Betul. Iya, iya, iya. Ya, halo Fani. Nah, jadi aku tuh sempet kayak gimana ya untuk bisa Mhm. mengambil keputusan gitu. Cuma akhirnya kan karena ada cici aku juga ya, ayo Ren, masa Kristo Mhm. yang bawain Bible study lu nggak dateng gitu kan. Akhirnya ya aku bela-belain untuk ya udahlah gitu kan. Sekali waktu aku colong-colong nggak main bola, aku dateng tuh Bible Mhm. study gitu. Mhm. Sekali, dua kali, kok rasanya dengerin Kristo bawain firman gitu ya, pendalaman Mhm. Alkitab, kok Mhm. lama-lama kayak ada sesuatu yang berbeda di hati aku gitu loh. Kayak Ah, iya, rasanya iya. tuh kayak ditusuk-tusuk, Bro, gitu. Firman Tuhannya tuh kayak bener-bener Mhm. kayak menghujam gitu kan. Kayaknya rasanya Oh, aduh sakit gitu kan. Dengerin firman Tuhan yang apa membuat kita iya. sadar bahwa kita tuh Mhm. berdosa, kita tuh butuh Tuhan, kita tuh nggak bisa apa-apa Betul. tanpa Tuhan kayak gitu Yes. kan. Betul. Setuju. Ya. Betul, dan lama kelamaan aku kayak ngerasa sakit tapi kok makin ketagihan gitu loh. Nah, itu yang Hmm. terjadi. Jadi, waktu aku ikut Bible study, beberapa kali Mhm. datang, sampai akhirnya Mhm. 6 bulan, ya cukup rutin juga aku datang. Mungkin dalam sebulan, Mhm. bolosnya satu kali gitu ya, karena nggak tahan juga pengen main bola gitu kan, akhirnya aku bolos gitu. Ya, 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 Tapi, ya. di dalam waktu 6 bulan itu, bro, aku benar-benar ngalamin satu encounter dengan Tuhan gitu loh. Satu malam, aku ingat, Mhm. di kamar pribadiku aku berdoa sama Tuhan, aku bawa Alkitabku dan aku ingat baca satu ayat tuh di Yesaya gitu loh, Yesaya pasal 1, dan itu Oh, bunyinya tentang bagaimana Tuhan itu membenci ibadah dan persembahan Israel karena betul, betul. mereka mereka membawanya tidak dengan hati yang tulus, Mhm. mereka sembari bikin dosa, sembari juga beribadah gitu. Itu yang bikin Betul, Tuhan betul. Ya, kesel gitu. Dan di ya. situ aku Mhm. merasa sekian lama aku hidup, berapa kali aku hidup dalam dosa dan juga dalam pelayanan kayak gitu loh. Dan aku merasa kayak kalau aku sampai hari ini ada itu pasti Mhm. karena Tuhan yang bermurah hati sama aku gitu. Jadi aku waktu itu cuma bisa tiarap di hadirat Tuhan, aku menangis jadi-jadinya gitu kan. Aku merasa Tuhan, aku pengen hidup kudus, aku pengen hidup benar di hadapanmu, tapi kok kalau katanya Tuyul dan Bayu, nggak tahu bro, udah pernah nonton belum ya? Zaman dulu tuh bro, Pernah, pernah, pernah. film Pernah dong. sinetron zaman dulu, pernah ya? Pernah, Itu pernah kan dong. katanya gagal maning gitu kan. Kita kayaknya Yes. pengen tobat tapi kok jatuh lagi ke dalam dosa, kok hidup lagi di Mhm. dalam dosa kayak gitu. Dan itu yang Iya, aku iya. alami gitu. Sehingga aku cuma bisa berlutut, aku tiarap di hadapan Tuhan dan aku bilang, Tuhan, ampuni aku, Tuhan berikan Mhm. aku hati yang baru, aku mau hidup di dalam kekudusanmu, aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau gitu. Dan Amin. entah gimana caranya ya, momen itu tuh jadi satu momen di mana aku pikir itu momen kelahiran baru aku ya, itu momen titik balik di hidup aku, di mana aku ngerasa kok jadi satu Mhm. pribadi yang berbeda gitu loh. Ya, aku jadi Yes. rindu untuk ceritain Yesus ke teman-temanku. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan pendeta, bukan sekolah Mhm. teologi, tapi kerinduanku tuh bagaimana orang-orang di sekitarku itu boleh merasakan kasih Tuhan, boleh mengalami anugerah Tuhan juga, kasih karunia Tuhan yang aku juga alami gitu. Jadi aku cerita tentang Yesus ke teman-temanku dan aku jadi rindu untuk benar-benar hidup di dalam kekudusannya Tuhan, di dalam bagaimana Tuhan mau memimpin kehidupan aku gitu. Dan nggak berasa bro, jalan-jalan terus ya sampai hari ini sih gitu. Dan
Ya, mungkin Ah, beberapa tahun terakhir aku mulai menyadari, oh mungkin memang Tuhan panggil aku untuk melayani dia, khususnya dalam firman Tuhan dan juga penggembalaan buat anak-anak muda, kayak gitu, bro. oh, luar biasa. Kak, nih aku penasaran sama beberapa hal, Kak. Kakak berarti apakah terlahir dalam keluarga memang yang orang tuanya udah cinta Tuhan pada waktu itu, atau hanya sekedar kayak mungkin kalau orang-orang sekarang sebutnya sekedar Kristen KTP saja, atau gimana, Kak? Ya, ya. Jadi ini satu pengalaman juga, bro, dalam hidup aku di mana eh, orang tuaku tuh awalnya Kristen KTP seperti yang kamu bilang gitu loh. Mhm, Nah, mhm. waktu aku masih usia mungkin 2 tahun ya, tahun 89, Mhm, waktu mami itu lagi mengandung adik aku gitu ya. mhm. Papi itu di apa ya, punya satu penyakit, bro, gitu. Divonis dokter ketika didiagnosa ternyata itu kanker kelenjar getah bening gitu, dan Oh, hidupnya tuh divonis tinggal 3 bulan lagi gitu. Kata mhm, dokter, Bapak, mohon maaf sebelumnya, tapi berdasarkan diagnosa semua sudah diteliti, ternyata ya usia Bapak tinggal 3 bulan lagi kayak gitu. Dan mhm. wah, itu kayak apa namanya ya, kayak dunia runtuh saat itu, bro, buat papi mami gitu kan, sedang membangun Pasti, pasti. karir, membangun keluarga kayak gitu, dan Yes, yes, semua yes. rasanya seperti runtuh gitu. Dan ketika itu cicinya papi aku, jadi tante aku gitu, udah jadi Kristen, dan beliau Oh, juga seorang hamba Tuhan kayak gitu. oke. Sehingga suatu ketika waktu lagi di rumah, papi itu didatengin sama beberapa hamba Tuhan, termasuk sama tante aku ini gitu. Oh, oke, oke. Dan ketika itu papi ditanya, mau ini enggak, Tuhan tolong enggak, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Eh, Mhm. tapi ya percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan gitu. Waktu itu bukan cuma ada papi, tapi juga ada opa aku. Nah, opa aku Oke. ini sendiri juga dulunya Konghucu, bro. Jadi Oh, bukannya Kristen, masih Konghucu mhm, gitu kan. oke, oke. Ya, Dan ya, ya. dan akhirnya ya karena nggak ada pilihan lain, ya Mhm, udah percaya aja gitu kan. Halo, Bro mhm. Niko. Oke. Aduh, karan di panutanku saya. Jadi itu akhirnya percaya lah kata papi dan juga opa, ya udahlah kita percaya sama Yesus. Yesus Mhm, adalah penyembuh dan juga pembuat mhm. mujizat kayak gitu kan. Yes. Mhm, Nah, dari kejadian itu, bro, setelah didoain, ketika besoknya datang untuk kemo lagi, kan udah beberapa kali kemo tuh. Untuk betul, kemo betul. lagi kesekian kalinya, dan Mhm. itu benar-benar mujizat. Itu Wow. mujizat. Ternyata kankernya itu udah nggak ada, bro. Wow, dahsyat. Iya, sampai dokter bilang, wah ini mah memang benar-benar kalau bukan mujizat nggak mungkin lagi gitu loh. Cancer itu Betul, bisa betul. hilang saat itu. Setuju. Yes. Dan ketika itu papi ya, namanya orang ditolong Tuhan segitu hebatnya ya, akhirnya ya dia datang ke Mhm, gereja. Papi itu mhm, eh, cari gereja dan mulai aktif di dalam ibadah dan pelayanan, diundang mhm, kesaksian mhm. beberapa gereja karena Wow. mujizat yang papi alami kayak gitu kan. Dan Oh. akhirnya ya dari pengalaman imannya papi, akhirnya anak-anak itu tanpa sadar punya satu apa ya, Benih. satu benih iman, betul, bro, yang ada di hati kami. Dan akhirnya sedari kecil kami juga punya kerinduan untuk beribadah, kami punya kerinduan Wow. untuk apa namanya ya, ya membalas kebaikan loh. Walaupun tentunya bukan langsung bertobat gitu ya, bro ya, cuma minimal Mhm. kita punya punya mindset, oke lah, kita nggak akan jadi orang Kristen yang jahat-jahat amat gitu ya. Kita akan jadi orang Kristen ya, Iya, yang baik-baik aja gitu kan. iya, iya, Tapi iya, ya iya, baik-baik iya. aja kan tentunya nggak cukup kan. Tuhan mau Betul. kita Yes. benar-benar memberikan seluruh hidup kita gitu. Dan ya dari situ Mhm. sih awal mulanya. Jadi papi mami bukan hamba Wow, luar biasa. Tuhan, bukan pendeta, Mhm. tapi berdasarkan pengalaman pertolongan Tuhan itulah yang membuat akhirnya keluarga kita mau beribadah dan juga setia sama Tuhan gitu loh. Gitu, bro. Wow, luar biasa.
Aku penasaran nih Kak, kan tadi Kakak sempat cerita Mhm, semenjak kejadian itu Papa dan Mama Kakak kemudian menjadi cinta mhm, Tuhan, pelayanan juga. mhm, Aku pengen tahu nih Kak, mhm. hidup dalam keluarga yang orang tuanya sudah melayani Tuhan, lantas apa yang membuat Kakak bisa terjerumus di dalam dosa pada waktu itu? Hmm. Ya, jadi eh papi mami tentunya beribadah, melayani Tuhan gitu ya. Tapi papi mami bukan orang tua yang eh, apa ya, yang disiplin, yang segitu. Ayo, kamu harus baca Hmm, Alkitab, kamu harus ibadah, kamu harus pelayanan kayak gitu. Enggak. Papi mami itu tipenya lebih memberikan kebebasan kepada kita untuk uh, memilih, untuk mengambil keputusan sendiri kayak gitu. Walaupun tentunya terus diarahkan juga ya, kalau udah lama nggak ke gereja pasti ditanyain, kok nggak ke gereja sih kayak gitu. Tapi bukan tipe yang mengarahkan secara keras kayak gitu ya. sepertinya Nah, Kakak ada sedikit gangguan sinyal sepertinya. dari situ Kak, sorry Kak, pecah-pecah Kak, aku pribadi juga pecah-pecah. bertumbuh dari pergaulan Iya, ya. Eh, juga kan. Aku ada Selasa Berbagi bro dari Pijar TV oh, wow, bareng keren, keren, keren. teman-teman tadi gitu. Hmm, oke, wah. Nah, sampai mana tadi Sampai ceritaku ya? pendekatan, Oh iya, pendekatan. eh, bicara soal pelayanan anak muda memang di pergumulan adalah aku ngedelay ya bro, Iya, sedikit, sedikit sih Kak, tapi nggak banyak banget. delay ya? Sedikit, sedikit Enggak, gitu, sedikit, sedikit aja. ngedelay dikit. Iya, dikit-dikit gitu. Oke, Kayaknya iya deh. iya. Aduh, gimana ya? Nggak banyak banget ya. Nggak banyak banget sih Kak, dikit doang Oke. sih. Nah, nah, jadi aku lanjutin ya Iya, mm-mm. ceritaku ya. Mungkin Waduh, kita ke delay tapi nggak apa-apa. Aku lanjutin. eh jadi wow, hilang total Kak yang suaranya. bikin ribet di pelayanan anak muda itu adalah Mhm. Yang bikin ribet di pelayanan anak muda adalah karena kita berjumpa dengan beraneka ragam eh, sifat dan karakter dari anak muda tersebut gitu. Jadi kita mesti belajar pendekatan yang seperti apa kepada mereka kayak gitu dan bagaimana kita justru menyediakan lebih banyak waktu, lebih banyak Oh, oh, ya, oke. Ini sepertinya gangguannya cukup parah, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saudaraku semua. Sepertinya kali ini gangguan sinyalnya cukup mengganggu ya. Em, oke, kita coba invite lagi ya. Mohon doanya teman-teman biar semuanya bisa bersignalnya bisa pulih dan kita bisa berdiskusi dengan lancar ya. Em,
Kita coba invite lagi. Tuhan Yesus. Oke. Ya, Kak. Halo, Iya, ya, Kak. Aduh. gimana Ya, Kak. So, gimana? Masih delay aduh. ya sepertinya ya. Iya, tapi sebentar enggak, sebentar iya, bingung aku jadinya. Eh, coba deh Kakak ngomong, Kak. Nah, itu Oke. yang bikin aku juga nggak sebenarnya dari kemarin aku juga sempat beberapa emang agak 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 Oh, bermasalah. oh. Sinyalku bermasalah dari kemarin emang. Aku nggak ngerti sih udah pakai 4G, pakai Oke. WiFi sama Ih, aduh. Iya, 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 iya. tes. Aduh. Ups. Kayaknya aku Hmm. harus ganti hand deh ini, Bro. Doain ya, Bro. Oke. Oke, aku tunggu Kakak ganti handphone deh, Kak ya. Kalau enggak ya. Aku jadi bingung. Oh benar, cobain. Mau coba. Soalnya Tuhan. delaynya parah nih. Aku juga kurang paham. Sekarang masih Oke. delay nggak, Bro? Enggak, udah. Sekarang lancar lagi kayaknya. Kalau suara sih enggak. Coba ya, kita Mungkin lanjut. kalau ininya iya, videonya iya, tapi kalau suaranya lancar enggak, lancar enggak. Videonya Aduh, ya. iya. Iya, 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 iya. Ya, kita coba aja lah. Kita lanjut lagi, Bro. Ya udah, kita coba lanjut lagi deh ya. Oke, oke ya. Ya. Setelah udah nih, Hmm. sekarang jadi pemimpin youth Kak. Kesulitan apa sih yang Kakak alami selama jadi Mhm. pemimpin youth, terutama di ibadah online saat ini? Atau mungkin di tempatnya Kakak sudah offline atau gimana Kak? Oh, sepertinya harus begitu kayaknya. Siap, Oke, siap. tadi Sorry ya, Bro. nggak Jadi apa-apa lama. Kak, nggak Mhm. apa-apa, nggak apa-apa. Thank you Kak, udah gabung lagi ya. Oke, Siap. kita kita jadi tadi sampai, oh ya sampai ke ibadah online. Nah Kak, Hmm. pernah nggak sih Kak dengar-dengar gitu anak-anak muda Kakak, mungkin yang Kakak pimpin ya, bilang Mhm. ke Kakak kalau karena ibadah online itu jadi males beribadah, rasanya kayak bukan ibadah atau rasanya kayak kehilangan semangat gitu lain sebagainya. Pernah nggak sih Kak? Dan kalaupun Hmm. pernah, apa yang Kakak lakukan dan apa yang Kakak nasihati kepada anak-anak muda yang datang dengan komplain atau hal-hal seperti itu, cerita seperti itu ke Kakak? Hmm. Kalau yang ngomong terus terang kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang berani Hmm. gitu. Mungkin dalam hati gitu ya. Iya, 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 boring iya, juga iya. ya kita ibadah online Mhm, hampir setahun kayak gitu kan. mhm, mhm. Em, aku pribadi pun memaklumi sih dalam arti ya namanya kejenuhan itu pasti ada gitu loh. Nah, tapi balik lagi memang kita perlu ingatkan apa sih yang menjadi esensi dari ibadah gitu. Wah. Apa Mhm. yang membuat kita tuh menyediakan waktu di satu hari, let's say minggu gitu ya, di jam tertentu untuk beribadah Mhm. gitu. Tentunya kan Mhm. kita mau datang kepada Tuhan kan untuk memuji menyembah Dia, lalu mendengarkan kebenaran firman-Nya kayak gitu. Jadi Betul. eh harus diingatkan lagi sih bahwa memang Tuhan itu bisa dijumpai dimanapun, nggak cuma di gedung gereja ya. Kadang di kita kan Mhm. pengennya yang kelihatan terus ada Betul, betul. merinding-merindingnya kayak gitu kan. Kita pengennya Ya, kayak ya. gitu. Padahal Mhm. ya Tuhan bisa dijumpai dimanapun gitu loh, termasuk di Mhm. online service. Setuju, setuju, setuju. Bicara menyembah dalam roh dan kebenaran kan itu juga artinya bukan bicara tempat gitu loh.
bukan juga bicara metodenya seperti apa kayak gitu, tapi lebih ke sikap hatinya gitu kan. Nah, yang begitu-begitu sih yang harus ditekankan gitu loh, bahwa jangan cuma fokus ke apa yang kelihatan, apa yang menyenangkan bagi daging kita, bagi jasmani kita, tapi bicara tentang online service ya itu kita harus lebih dalam di rohaninya sih gitu. Sesuatu yang spiritualnya justru harusnya kita bisa rasain kayak gitu. Wow, iya, iya, Gitu iya. sih, Bro. Luar biasa. Kak, bicara tentang tahun baru, Kak, pasti Hmm. semua orang, rata-rata anak-anak muda pasti kayak buat resolusi buat tahun Hmm. ini. Aku pengen tahu nih, kakak sendiri buat nggak sih, Kak, resolusi seperti itu buat tahun ini? Atau nggak pernah buat atau gimana? Eh, Pasti buat ya. Aku rasa hampir sebagian besar manusia pada umumnya itu bikin resolusi gitu ya buat eh, awal tahun, pasti dengan semangat yang baru, harapan yang baru, cita-cita yang baru. Itu gua rasa hampir semua orang melakukannya gitu. Nggak terkecuali gua gitu. Aku pribadi Oke. juga mengharapkan sesuatu yang baru, dan terlepas dari tercapai atau enggaknya ya, katanya sih 85% resolusi yang kita buat itu nggak kejadian, nggak kecapaian gitu ya, tidak tercapai gitu. Tapi Iya, itu bagus kok untuk seseorang punya resolusi, untuk seseorang iya. itu memikirkan harapan atau apa yang ingin diperbaiki di kemudian hari. Itu hal yang bagus. Tapi yang menjadi catatan, Bro, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, tentunya ada hal yang membedakan antara resolusinya orang yang mengenal Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, dan juga mereka yang belum menyadari bahwa Yesus mengasihi mereka kayak gitu. Dan letak perbedaannya di situ adalah apa yang memotivasi seseorang itu membuat sebuah resolusi. That's the difference. Itulah bedanya. Mungkin resolusinya sama, sesimpel gini, Bro. Misalkan Iya, iya, tahun iya. 2021 gue pengen bangun lebih pagi lagi gitu kan. Ya, gue pengen bangun nggak kesiangan, tapi bangunnya lebih pagi gitu. Nah, yang satu mungkin bangun lebih pagi supaya rezekinya nggak diambil orang gitu kan, katanya kalau Oke. kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok Rezekinya dia. ayam gitu kan. Betul, betul. Iya, iya, Nah, iya. tapi mungkin itu buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bangun lebih awal itu tujuannya mungkin supaya mendapatkan kekayaan yang lebih, mendapatkan penghasilan yang lebih dan sebagainya gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan bangun pagi, mungkin kita tujuannya supaya lebih produktif, tapi at the end tujuannya adalah untuk Tuhan dan juga kemuliaannya gitu. Wow. Ya. Everything, semuanya harus relate dengan Tuhan dan juga kemuliaannya gitu. Jadi kita mulai beralih dari hidup yang self-centered kepada hidup yang Christ-centered. Yang tadinya berpusat kepada diri sendiri, beralih kepada berpusat kepada Yesus kayak gitu. Wow. Dan aku rasa ini harus jadi fondasi sih bagi setiap kita yang mengaku orang percaya, yang mengaku hidupnya telah ditebus menjadi milik Yesus Kristus. Harusnya kita sadar bahwa hidupku bukannya aku lagi gitu loh. Agenda-agenda kita pun bukan tentang kita lagi, tapi tentang Yesus gitu loh. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15 itu bilang gini, Bro. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup Betul. untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. So, Amin. kita punya resolusi, it's good, bagus, tapi lebih jauh lagi pertanyaannya buat siapa gitu. Kita ngejalaninnya buat siapa. Ya, Benar. karena jangan sampai kita terjebak di satu agenda atau satu cita-cita, satu resolusi yang at the end itu ujung-ujungnya buat kita sendiri. Ya, aku kasih satu
contoh ya bro di Alkitab gitu. Ketika, Ya. halo Bro Dika, ya ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia, lalu eh, dia datang sebagai Mesias dan Hmm, kedatangannya jelas adalah untuk menebus manusia dari dosa. Ya, betul. tapi adalah orang-orang pada saat itu berpikir bahwa Yesus datang ke dunia untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, gitu. Hmm, Jadi Yesus dianggap sebagai Mesias, Roh akan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Orang-orang Israel saat hmm, itu memandang bahwa Kristus ada untuk membebaskan manusia, membebaskan Israel dari perbudakan. Nah ini kan bro. Tapi betul. yang terjadi adalah saat itu orang-orang memandang Yesus sebagai Mesias secara jasmani, tak terkecuali dengan Yudas Iskariot, gitu. Hmm, Ya ya, seorang ya. murid yang pada akhirnya mengkhianati Yesus adalah ketika dia berpikir bahwa gurunya ini akan suatu hari menggulingkan Roma dan minimal Yudas Iskariot akan menjadi perdana menteri atau menteri keuangan lah minimal ya saat itu. Oke. Kayak gitu. Dan Hmm, hmm, itulah yang membuat Yudas Iskariot akhirnya kecewa gitu. oke, Karena oke, ya, ya. dia berpikir bahwa Yesus akan menggulingkan Roma dan akhirnya Israel akan berjaya seperti kerajaan Daud kayak gitu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Yesus adalah Mesias Sebaliknya. yang menderita. Dia adalah seorang pemimpin yang tidak membela dirinya gitu. Padahal Hmm, kalau dipikir Yesus kurang apa ya? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa melipat hmm, gandakan makanan, dia bisa membangkitkan orang betul, mati, ya kan? betul. Ya, ya. Tapi yang terjadi malah Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Kayaknya gue Wow, ya. delay lagi ya, bro. Iya, iya Kak. Aduh, oh my God. Kayak Iya. Hmm, oke, oke bro, Kak. Ya, yes. Ya Kak. Oh, sepertinya freeze. Saudara-saudara. Oke, oke. sorry putusnya ya. Iya, iya. Iya Kak. Aduh. Oke, Aduh. oke. Ya, ya, ya. Oke. Eh, aku mau tahu nih Kak. Jadi memang Artinya cukup panjang nih ih, delaynya nih. Aku sama mana lagi nih? sama Kak. Aduh. Ya sudah lah ya. Apa boleh buat? Ya. eh Kak, Tuhan punya resolusi nggak sih Kak sebenarnya buat kita? Oke. Ini masih delay ya sepertinya. Nggak terlalu Kak, nggak terlalu. Iya loh. Nggak terlalu. Oh wow. Tuhan tentunya punya ya resolusi atau sesuatu yang Tuhan harapkan di dalam diri kita. Nah tentunya resolusi ini adalah untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hmm, Gitu loh. Itu wow. agendanya Tuhan atas hidup kita.
Dan aku juga berharap kita semua sebagai anak-anak Tuhan menyadarinya bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi kan seringkali kitanya nggak sadar, oh Tuhan ada buat aku, Tuhan ada untuk menggenapi rencanaku, Tuhan ada untuk menggolkan resolusiku gitu loh. Suaranya jadi kecil ya? Iya, suaranya kecil, Kak. Gue bingung nih. Tadi Gimana? suaranya kenceng, sekarang tiba-tiba jadi Kecil ya? kecil. Oh. Iya, jadi gue gedein ya suara gue ya. Iya, coba. Jadi, Oh, ya aku coba ya. Semoga keras nih. Nah, akhirnya kita mesti harusnya bukan Tuhan yang menyesuaikan resolusi antara kalau ada resolusinya Tuhan dengan resolusinya kita, harusnya bukan Tuhan yang menyelaraskan resolusinya dengan resolusi kita. Tapi sebaliknya harusnya kitalah yang menyelaraskan resolusi kita dengan resolusinya Tuhan. setuju. Gitu loh. Wow. Nah, sepanjang hidup kita ini adalah perjuangan di mana kita berusaha untuk mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus. Apa yang menjadi agendanya Yesus di dalam kehidupan kita. Oke. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Oke. tentunya dengan firman Tuhan dan Roh Kudus kita dituntun untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Oke, amin. Wah, luar biasa sekali. Thank you Kakak untuk setiap sharing. Gimana, Bro? Mungkin sepertinya lain kesempatan lagi ya kita harus melanjutkan perbincangan ini ya, dikarenakan mungkin sinyal dan lain sebagainya. Tapi ya semoga kita bisa bertemu lagi di live ini dan bisa berdiskusi lagi. Tapi terima kasih banyak Kak untuk waktunya, untuk setiap sharing-sharingnya yang sungguh memberkati. Aku yakin kita semua belajar banyak. Mungkin sebelum aku end ya, dan berdoa mungkin sebelum mengakhiri live Instagram hari ini, aku cuma mau rangkumin sedikit nih buat teman-teman yang mungkin baru hadir atau mungkin kebingungan karena tadi sempat lost di tengah-tengah ya. Jadi intinya dari setiap sharingannya adalah yang pertama, kita walaupun sudah mengetahui atau mempunyai benih Kristus dalam kehidupan kita, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan merupakan hal yang sangat utama yang harus kita alami sebagai orang Kristen. Gimanakah kita bisa mengalami perjumpaan itu? Apakah harus selalu dengan suara menggelagar Tuhan yang muncul dalam mimpi kita atau ketika kita berdoa? No, teman-teman. Bisa dari firman Tuhan, bisa dari ayat, bisa juga dari postingan ayat firman Tuhan yang mungkin kita lihat di social media, bisa dari berbagai macam cara Tuhan berbicara sama kita. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku pun pernah mengalami ketika Tuhan berbicara hanya melalui postingan ayat atau hanya melalui ayat firman Tuhan yang sedang aku baca. Karena itu teman-teman sangat dianjurkan ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, bisa jadi itu adalah pesan khusus Tuhan bagi kita pada hari itu ya, untuk hari itu sendiri. Jadi mungkin kita sedang ada pergumulan dan firman Tuhan itu bisa berbicara dan menjadi tusukan dalam hati kita yang mengubahkan kita. Bukan menjadi tusukan yang menyakiti kita, tetapi menjadi tusukan yang menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik, dan pribadi yang dapat memuliakan Tuhan, memancarkan sinar Tuhan melalui kehidupan kita. Dan untuk mempunyai resolusi, teman-teman tidak ada yang salah untuk mempunyai resolusi. Aku pun mempunyai resolusi. Aku yakin semua dari kita punya resolusi, tetapi kita harus selalu ingat resolusi kita nggak boleh jadi self-centered,
tapi resolusi kita harus jadi Christ-centered. Segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena ketika hal itu memuliakan Tuhan, ketika hal itu sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan bagi kehidupan setiap kita yang dibuat oleh Tuhan, maka aku yakin resolusi kita pasti akan dapat menjadi kenyataan. Tetapi ketika resolusi kita adalah semua yang kita inginkan, saya, dan saya melulu, maka resolusi itu pasti akan tertinggal hanya sebagai kenangan saja dan tidak akan pernah terwujud. Mau berlepas tahun 2021 pun itu nggak akan pernah terjadi. Jadi mungkin kalau resolusi kita belum terjawab, coba ubah resolusi kita. Coba kita review kembali resolusi kita itu buat nyenengin diri kita sendiri atau buat nyenengin hatinya Tuhan. Nah, oke, jadi itu teman-teman apa yang semua kita pelajari hari ini dari Pastor Randy Chandra Dinata yang sangat luar biasa memberkati kita. Sebelumnya aku minta maaf yang sangat besar untuk segala gangguan sinyalnya. Kita akan kembali lagi teman-teman minggu depan di jam yang sama, jam 7 sore dengan bintang tamu yang berbeda. Aku yakin pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri live ini, izinkan aku memimpin kita semua dalam doa. Terima kasih ya Bapak, ya Tuhan Yesus yang baik untuk live Instagram hari ini, Tuhan, untuk segala sharing-sharing dari Pastor Randy. Tuhan, biarlah kau berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, Tuhan. Kau perluas kapasitasnya, Tuhan, kerohaniannya kau perluas, Bapak. Bahkan pelayanannya pun kau perluas, Bapak. Melalui setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang difirmankan, Tuhan. Biarlah itu menjadi isi hati-Mu dan biarlah nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Kau nyatakan diri-Mu semakin dahsyat lagi dalam kehidupan Pastor Randy dan keluarganya. Dan kau pakai keluarganya, Tuhan, berlimpah-limpah dengan sangat dahsyat, Tuhan. Setiap penggembalaannya juga kau berkati, Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya, Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami, Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan yang terbaik, Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan juga hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastor Randy, terima kasih banyak untuk segala sharing-sharingnya. Sangat-sangat memberkati. Aku yakin dan semua yang hadir juga pasti sangat terberkati melalui sharing dari Pastor Randy pada hari ini. So, akhir kata dari aku semuanya. Aku Daniel. Stay safe, stay healthy. Good night. God bless you all. Bye-bye.